Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal terkait dengan salah satu metode penaksiran parameter pada sebuah fungsi densitas atau fungsi peluang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas teknik maksimum likelihood estimator atau penaksir kemungkinan maksimum, kemudian method of moment. Nah, untuk kali ini kita akan latihan soal untuk teknik penaksiran Bayes. Tapi sebelum kita masuk ke soal ya, kita lihat dulu teorinya bagaimana proses teknik penaksiran Bayes ini. Baik, kita mulai ya. Misalkan kita punya X1 ya sampai Xn, dia merupakan random sampel ya dari X ya dengan fx ya x, theta ya, dia bergantung pada parameter theta ya, dengan theta anggota kapital theta ya. Nah, apakah dia bilangan real ataukah 01 itu tentunya bergantung pada sifat parameter yang ada pada fungsi peluangnya atau fungsi densitasnya. Nah, kemudian dalam teknik penaksiran Bayes ini kita punya satu teorema ya, bahwa kita punya TB X1 sampai dengan Xn ya, bisa kita peroleh ya, kalau misalkan dia diskrit ya, kita punya rasio ini kapital theta ya, dari sum produk ya I dari 1 sampai N fx xi titik koma theta, kemudian kita punya v theta ya per sum atau sigma ya kapital theta ya, produk dari fungsi peluangnya ya I dari 1 sampai N fx xi titik koma theta ya. Nah, v theta ya. Nah, di sini kita punya satu bentuk baru yaitu v theta. Nah, apa itu v theta? Ya, v theta itu adalah apa yang kita sebut sebagai fungsi densitas prior ya. Nah, ini untuk kasus yang diskrit. Ya. Oke. Nah, bagaimana untuk kasus yang kontinu? Nah, ternyata untuk yang kontinu ini analog ya. Jadi tinggal kita ganti saja notasi sigma ini dengan notasi integral ya. Jadi kita punya integral theta ya, ini untuk kapital theta ya, kemudian produk ya dari ya I dari 1 sampai N fx ya, kemudian xi ya titik koma theta v theta d theta ya, karena dia integral kita butuh d theta di belakangnya ya, kemudian dibagi dengan ya integral ya kapital theta ya, kemudian kita punya produk I dari 1 sampai N fx ya xi titik koma theta ya v theta d theta. Oke. Nah, ini untuk kasus kontinu. Nah, kalau kita lihat bagian yang ini ya, sama aja dengan yang di atas ya, kita ambil yang di bawah saja ini. Nah, bagian yang ini ya itu ya kita bisa notasikan sebagai ya fungsi conditional density atau densitas bersyarat ya dari kapital theta diberikan x1 sampai xn ya, kemudian theta diberikan x1 sampai xn, yang tidak lain dua hal yang ini ya, ini sama dengan yang di atas ya, itu kita sebut sebagai fungsi densitas posterior ya, posterior. Oke ya. Nah, ya ini untuk kasus yang kontinu. Nah, kalau kita lihat ya di sini TB X1 sampai Xn ini nggak lain adalah ya
ekspektasi atau nilai harapan dari fungsi densitas posteriornya, ya. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, nilai harapan dari x itu adalah integral x fx dx. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah nggak lain adalah nilai harapan dari fungsi densitas posteriornya. Nah, sekarang langsung aja kita ke contoh soal ya. Jadi untuk ke contoh soal ini nanti kita harus mencari densitas prior yang memiliki sifat conjugate prior ya. Nah, jadi misalkan kita punya x1 sampai xn itu adalah random sample ya dari x yang berdistribusi Bernoulli ya dengan parameter theta ya. Dengan theta itu adalah elemen dari kapital theta ya. Nah, karena dia sifatnya peluang maka dia di antara 0 sampai 1 ya. Nah, sekarang kita punya informasi lain bahwa theta itu adalah mengikuti pola distribusi beta ya. Jadi dia adalah conjugate prior dari Bernoulli ya. Kenapa? Karena sifat-sifat theta ada pada sifat-sifat peubah pada densitas beta ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan penaksir ya Bayes ya untuk theta itu. Nah, kita punya dua informasi di sini. Yang pertama adalah fungsi densitas dari x ya, fx x, theta itu Bernoulli ya. Jadi kita punya theta pangkat x 1 min theta pangkat 1 minus x ya, dimana theta itu adalah 0, 1 seperti yang ada di soal itu ya. Nah, kemudian kita juga punya fungsi priornya ya, yaitu v theta gitu ya. Nah, jadi kita punya v theta itu maksudnya theta itu punya fungsi densitas beta ya. Jadi kita punya gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa gamma beta ya. Oke. Kemudian ya, theta berpangkat alfa min 1 kalikan 1 dikurang theta berpangkat beta min 1 ya, jika theta itu dari 0 sampai 1 ya, continue. Nah, jadi kita punya dua hal ini, yaitu fungsi densitas dari x-nya itu sendiri dan juga fungsi densitas dari parameternya. Seperti itu. Ya, nanti kita akan memanfaatkan informasi tersebut. Oke. Nah, kita gunakan yang bawah ya, karena discrete dan continue itu continue. Nah, kita tulis ulang ya. TB ya, TB x1 sampai xn ya, itu adalah integral ya theta ya, produk dari i dari 1 sampai n fx xi, theta ya. Kemudian kita punya v theta d theta ya. Ini kapital theta. Kemudian per integral ya kapital theta. Kemudian kita punya produk fx xi titik koma theta, kemudian v theta d theta ya. Ini tentunya i dari 1 sampai n. Oke. Nah, bagian yang atas itu adalah pembilang ya, atau numerator ya, pembilang. Kemudian yang bawah itu adalah denominator ya, atau penyebut ya, pembilang dan penyebut, numerator dan denominator. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat numeratornya dulu ya. Nah, jadi kita punya ya integral ini kapital theta, theta produk i dari 1 sampai n fx
X I titik koma theta V theta D theta. Ya, kita lihat di sini dari 0 sampai 1 theta dikali dengan produk ya. Theta, kita lihat ya, fungsi densitas di sini ya. Theta pangkat X dikalikan 1 dikurang theta pangkat 1 dikurang X ya. Maka kita tulis di sini ya. Oke, di sini 1 min XI ya. Oke. Nah, kemudian V theta D theta kan. Nah, V theta-nya kita uraikan kembali yang ada di atas, itu informasi yang di atas. Ya, maka kita ganti dengan yang ini. Ya, kita langsung dengan gamma alpha plus beta dan seterusnya ini ya. Itu adalah fungsi densitas priornya ya. Baik, jadi kita punya gamma alpha tambah beta per gamma alpha gamma beta. Oke, kemudian dikalikan dengan ya seperti ini. Jangan lupa D theta ya. Nah, inilah yang akan kita uraikan nanti ya. Nah, ini ada yang tidak bergantung dengan theta, maka boleh kita keluarkan, kita taruh di depan ya. Maka kita punya seperti ini ya. Kemudian integral 0 1 ya. Kemudian ini theta biarin dulu. Kemudian nah sekarang ini produk dari theta berpangkat xi, maka menjadi seperti ini. Kemudian bagian yang ini menjadi 1 dikurang theta berpangkat n dikurang sigma xi, i dari 1 sampai n ya. Bisa melihatnya ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat, karena yang ini udah keluar, maka kita punya hasil yang ini ya, sisanya gitu. Oke. Baik. Dari sini maka kita tinggal menggabungkan yang bilangan pokoknya sama ya. Jadi kita punya ya, di sini ada theta dan ada 1 dikurang theta di sini ya, maka kita bisa tulis ya. Ini adalah ya, kita punya gamma alpha tambah beta ya per gamma alpha gamma beta, kemudian integral ya 0 1. Nah, kita punya di sini theta berpangkat, nah ini kita gabungkan yang ini theta pangkat 1, yang ini ada theta pangkat alpha min 1, berarti tinggal alpha plus, nah yang ini sigma xi, i dari 1 sampai n. Nah, kemudian kita punya bilangan pokok 1 dikurang theta, kemudian ini pangkatnya kita jumlahkan ya, maka kita punya n ya dikurang sigma xi, i dari 1 sampai n ya, kemudian plus beta min 1. Oke, seperti itu ya, theta. Nah, ini dia ekspresi yang kita peroleh untuk sampai saat ini. Nah, kemudian dari sini ya kita akan ubah bentuknya ya. Kita ingat dulu, ini ada satu catatan ya yang sangat penting. Nah, kita punya integral dari y berpangkat ya, sebut saja alpha dikurang 1, kemudian dikalikan 1 dikurang y berpangkat beta minus 1 dy untuk area 0 1. Nah, itu akan sama dengan gamma alpha ya kalikan gamma beta per ya gamma ya alpha plus beta, yang tak lain adalah beta dari ya alpha, beta ya. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini bisa kita transfer seperti ini. Nah, jadi yang atas ini bisa kita transfer ke fungsi gamma seperti ini ya.
Oke, jadi coba sekarang kita lihat ya. Nah, kita punya hasilnya nanti ya, menggunakan sifat ini gitu ya, sifat di catatan ini. Maka kita punya ya gamma alfa plus beta ya per gamma alfa kalikan gamma beta. Nah yang ini nanti kita lihat ya. Nah, maka ini menjadi gamma. Nah, ini semua ya kita tulis alfa plus sigma xi ya. Harus plus 1 ya. Kenapa? Karena kalau di sini alfa min 1, di sini alfa ya. Seperti itu. Oke. Kemudian nah ini gamma. Nah, ini kan ada sesuatu min 1. Ya, maka ini harus menjadi gamma ini semua ya. Oke, kemudian kita atur urutannya, beta di depan ya. Ya, beta plus n dikurang sigma xi, I dari 1 sampai N. Oke. Baik ya, bisa ya melihat padanannya ya. Ya, kalau ini alfa min 1, ini alfa, ini beta min 1, ini beta. Oke, per ya gamma. Nah, ini tinggal kita jumlahkan ya komponen yang ada di sini ya. Jadi sigma xi-nya hilang ya. Maka kita punya bentuk seperti ini. Nah, itu dia bagian numeratornya ya. Nah, untuk bagian penyebut atau denominatornya ya, maka kita punya ya, kita tulis ya denominatornya ya, denominatornya ya. Maka kita punya integral ya, ini kapital theta ya, produk dari ya I dari 1 sampai N fx xi titik koma theta ya, v theta d theta. Nah, ini lebih sederhana ya daripada denominatornya, daripada numeratornya, karena tidak ada unsur theta di sini. Oke, nah yang ini ya kita copy and paste aja ya. Maka kita punya yang ini ya, bagian ini. Oke, ya, kita copy saja, maka kita punya seperti ini. Oke, baik, kita copy and paste saja ya. Oke, kemudian ini gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta. Oke, kemudian kita punya theta berpangkat alfa min 1, kemudian 1 dikurang theta berpangkat beta min 1 d theta. Oke, baik. Nah, ini boleh posisinya kita letakkan ke depan ya. Maka kita punya gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta ya, integral dari 0 sampai 1 ya. Kemudian ini ya, bilangan pokoknya yang sama kita gabungkan menjadi seperti ini. Kemudian 1 min theta ya, ini ditambahkan juga ya, maka kita punya seperti ini. Oke, jangan lupa d theta. Baik. Nah, lagi-lagi ya, kita gunakan catatan kita yang di atas tadi ya. Maka ini akan menjadi gamma alfa plus beta per ya gamma alfa gamma beta. Nah, kemudian yang ini kan ada gamma ya. Kita tulis semuanya ini ya, yang ini. Karena dia min 1, maka ini menjadi seperti ini. Kemudian gamma, ini yang depannya ya, kita tulis semua. Oke. Nah, per ya, kita tambahkan semua komponen yang ada di dalam kurung ini ya. Maka kita punya gamma ya alfa plus beta plus
N. Oke. Nah, itu dia denominatornya ya. Sehingga sekarang untuk menghitung TB-nya ya, maka kita bagi saja ya, numerator dibagi denominatornya. Oke. Baik. Nah, kemudian ternyata bagian yang depan ini sama ya antara denominator dengan numeratornya, berarti boleh kita hilangkan ya. Maka kita punya sekarang TB ya, X1 sampai Xn ya, kita bagi ya, numerator dibagi denominator ya. Kita copy and paste saja yang di atas ini ya, tentunya tidak usah pakai yang depan ini ya karena sudah hilang ya. Baik, ini saya copy and paste, saya copy, kemudian letakkan di bawah. Sebentar. Oke. Baik. Nah, kemudian kita bagi dengan denominatornya. Nah, yang atas ini ya. Oke. Ini kita bagi dengan denominatornya. Nah, baik. Kita copy juga yang ini. Oke. Nah, maka kita punya pecahan bersusun ya. Oke, berarti nanti yang atas itu kita kalikan dengan kebalikan yang bawah, seperti itu ya. Baik. Nah, kita tulis saja dulu semua di sini. Berarti ini akan sama dengan ya. Saya tulis saja di sini gamma ya, alpha plus sigma xi tambah 1 ya, kemudian gamma beta plus n min sigma xi ya, per ya gamma alpha plus beta plus n plus 1 ya, kemudian dikalikan dengan kebalikan yang bawah ini ya. Jadi dikalikan dengan gamma alpha plus beta plus n ya, dibagi dengan ya, dibagi dengan yang atas itu ya. Oke, dibagi dengan itu dia, gamma ya, kemudian sigma xi plus alpha ya, gamma n min sigma xi plus beta. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ya. Nah, kita punya catatan ya, bahwa gamma alpha itu sama dengan alpha min 1 dikalikan gamma alpha min 1 sama dengan ya alpha min 1 faktorial. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ya, kita rapikan ini yang pecahan bersusun kita tadi itu ya. Maka kita punya ya, ini gamma ya, alpha plus sigma xi plus 1 yang ini ya, kemudian di sini kita tulis gamma alpha plus beta plus n ya, kemudian per ya. Nah, ini bagian yang bawah kita pindahkan saja ya, pindahkan saja ke sini. Maka kita punya ini ya, alpha plus sigma xi ya, yang ini. Kemudian ini kita pindahkan ke sini. Nah, sudah kelihatan ya ini ya. Jadi yang atas itu ya bisa kita jabarkan menjadi seperti ini ya enggak, kalikan dengan gamma alpha plus ya sigma xi. Oke, per bawahnya gamma ya alpha plus sigma xi. Sementara itu yang bawah, ini yang bawahnya yang kita jabarkan ya, yang atas tetap ya dijabarkan menjadi seperti ini. Oke, dengan menggunakan catatan yang ini tadi. Nah, ini cancel out
sehingga hasil akhirnya ya kita akan mendapatkan alfa plus sigma xi per alfa plus beta plus n ya. Nah, udah ya, jadi inilah dia penaksir Bayes-nya ya. Oke, jadi boleh kita tulis di sini ya. Jadi ini penaksir Bayes-nya ya adalah alfa plus sigma xi ya per alfa plus beta plus n. Nah, ini bisa juga kita nyatakan ya, kalau kita mau menyatakannya dalam rata-rata ya, maka kita bisa menyatakan sigma xi ini bisa kita ganti sebagai n x bar n ya. Jadi TB x1 sampai dengan xn dia akan sama dengan n dikalikan x bar n ya, bagian yang ini plus alfa ya dibagi alfa plus beta plus n, atau n plus alfa plus beta. Oke. Nah, inilah yang kita harapkan ya, hasil yang kita peroleh untuk mendapatkan penaksir Bayes dari densitas fungsi peluang Bernoulli dengan prior fungsi densitas beta. Baik, demikian ya pembahasan kita kali ini ya. Tentunya masih ada cara-cara yang lain ya. Tentunya mencari misalkan ya, mencari fungsi densitas posterior baru cari ekspektasinya, maka nanti hasilnya akan sama ya. Nah, demikian ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan ke materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.